Halo kawan-kawan semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita akan melanjutkan materi perkuliahan kita grafis media dengan software Adobe Illustrator. Oke, pada materi ini kita akan belajar bagaimana menggunakan yang namanya Pathfinder dan Text Tool. Pertama-tama, eh, seperti biasa, kita Ctrl N atau file dengan new dokumen. Kemudian, seperti biasa juga, kita menggunakan ukuran A4. Setelah dipilih, kemudian kita create. Oke, setelah artboard-nya muncul seperti ini, akan kita pelajari bagaimana caranya menggunakan Pathfinder. Pathfinder itu dia lebih bagaimana menyatukan dan memotong dari berbagai objek. Oke, kita langsung saja untuk mempraktekannya. Kita ke rectangle tool, pilih ellipse. Jangan lupa tekan shift agar proporsional. Kemudian kita rubah warnanya. Stroke-nya kita hilangkan, kemudian fill-nya kita pilih warna biru. Nah, kemudian kita copy paste ini. Dan kita rubah warnanya menjadi pink. Oke. Di sini kita sudah merubah warna menjadi dua warna dengan objek circle. Perlu kita ketahui, kita sekarang bekerja pada dokumen dengan format CMYK. Seharusnya kita bekerja dengan format RGB. Dari mana kita bisa tahu itu? Kita lihat di sini, di file ini. Di sini tertulis CMYK ya. Bagaimana caranya kita untuk merubah format CMYK ini menjadi RGB? Oke, langsung saja. Kita klik file. Kemudian di sini ada dokumen color mode. Oke, silakan pilih RGB color. Oke. Sekarang di sini telah menjadi RGB ya. Mungkin bisa kita rubah lagi warnanya lebih cerah. Oke. Nah, kita sudah memiliki dua objek. Bagaimana cara menggunakan Pathfinder? Itu sangat gampang sekali sebenarnya. Biasanya untuk Pathfinder belum muncul ya di menu panel ini, panel bar ya. Untuk memunculkan Pathfinder, kita ke menu bar, kemudian pilih Windows, dan kita cari di sini namanya Pathfinder. Oke, ini ya, Pathfinder. Tinggal kita klik. Oke, dia akan muncul Pathfinder. Lalu kita tarik dan masukkan ke sini. Oke, sehingga ada tanda biru seperti ini, kemudian lepaskan. Oke, di sini sudah ada Pathfinder. Kita klik. Bentuknya seperti ini, ada icon-icon ya. Kita akan mempelajari semua fungsi-fungsi Pathfinder ini ya. Oke, langsung saja. Oke, di sini kita ada dua objek, objek warna biru dan warna pink. Kita select kedua objek ini yang akan kita gabungkan atau kita potong. Setelah terselect dua objek ini, kemudian kita klik shape mode yang pertama,
yaitu unite. Ketika kita klik, maka dia akan menjadi satu. Dua objek akan menjadi satu. Oke. Kita Ctrl Z untuk undo. Nah, kemudian ini sudah terpisah lagi. Kita select lagi. Kemudian kita ke shape mode Pathfinder yang kedua, yaitu adalah -prone. Kita klik. Jadi, objek yang di depan akan memotong objek yang di belakang. Oke. Sekali lagi. Jadi, objek pink ini ada di depan objek biru. Jadi, warna pink ini akan memotong warna biru. Sekali lagi saya sampelkan untuk -prone. Oke, seperti ini ya jadinya. Dia langsung memotong. Oke, kita undo untuk mengembalikan seperti semula. Kemudian kita select kembali, akan memilih shape mode yang ketiga, yaitu intersect. Kita klik, maka perpaduan potongan yang ada akan terpotong di tengah-tengahnya. Oke, saya sampelkan, saya undo lagi. Oke, dalam dua objek ini ada potongan antara objek pink dan biru. Nah, potongan yang di tengah ini, garis potongan kedua ini yang akan menjadi objek yang baru. Contohnya seperti ini tadi. Oke. Oke, kita kembalikan seperti semula. Selanjutnya, untuk shape mode yang keempat, Pathfinder, yaitu exclude. Bagaimana efek dari exclude ini? Oke, kita klik. Jadi kalau tadi intersect dia akan tengahnya menjadi objek, namun sekarang yang terpotong garis potong kedua belah objek ini yang akan menghilang. Seperti itu. Oke, selanjutnya kita kembalikan lagi. Di sini ada Pathfinder. Kemudian kita klik yang pertama, yaitu adalah divide. Oke, setelah diklik seperti tidak ada perubahan. Namun, ketika kita klik kanan dan ungroup, oke, kemudian akan kita pisahkan. Jadi dua objek tadi akan menjadi tiga objek. Oke, jadi jangan lupa di ungroup setelah diklik Pathfinder ini. Kita kembali lagi ke dua objek ini. Oke, sudah kembali seperti semula. Selanjutnya Pathfinder yang kedua. Kita seleksi kembali. Lalu kita trim. Sama seperti tadi. Seperti tidak ada perubahan, namun ketika kita ungroup, objek yang di depan akan memotong objek yang di belakang tanpa menghilangkan objek yang di depan. Kan seperti ini jadinya. Oke, kita kembalikan seperti semula. Selanjutnya, untuk Pathfinder yang ketiga, kita klik lagi, yaitu adalah merge. Nah, kalau yang trim tadi, dia memotong yang di belakang, sebenarnya tidak jauh berbeda dengan merge tadi. Kita ungroup, lalu kita pisahkan. Oke. Selanjutnya,
Yang keempat, crop. Nah, jadi warna pink tadi mengcrop warna biru. Saya ulangi lagi, undo. Nanti warna biru ini akan masuk ke warna pink. Oke, tanpa menghilangkan objek pink ini. Oke, saya ulangi. Nah, jadi seperti ini ya. Kalau saya ungroup, dia akan terpisah seperti ini. Dan bisa saya kasih warna yang lain. Seperti ini. Oke, kita kembalikan seperti semula. Kita select kembali, lalu kita pilih yang selanjutnya adalah outline. Outline ini dia khusus memotong dua objek atau lebih, namun dia akan menjadi garis. Contohnya seperti ini. Nah, dia seperti tidak terjadi apa-apa. Namun ketika kita ungroup, akan berpisah satu per satu. Oke, kita kembalikan seperti semula lagi. Untuk yang terakhir, kalau tadi yang di shape mode, yang atas memotong yang bawah. Namun, kalau yang terakhir ini, yang bawah memotong yang atas. Nah, seperti ini. Saya ulangi lagi, kalau yang ini, pink akan memotong yang biru. Namun sebaliknya, kalau kita minus back ini, yang biru akan memotong yang pink. Jadi, inilah kegunaan Pathfinder untuk memotong objek. Dan syaratnya harus minimal 2 objek. Oke, silakan dipelajari lagi dan diaplikasikan agar kawan-kawan bisa membuat objek-objek yang diinginkan melalui Pathfinder ini. Oke. Selanjutnya, kita buat dokumen baru. Selanjutnya kita akan mempelajari text tool. Seperti namanya text tool, yaitu kita akan membuat teks. Namun pembuatan teks di Adobe Illustrator ini lebih kompleks. Dari teks bisa menjadi outline ya. Oke, mari kita mulai. Untuk memunculkan panel teks di sini, seperti biasa kita ke Windows, kemudian di bawah ini ada Type, kemudian pilih karakter. Maka dia akan muncul seperti tadi, lalu bawa ke dock panel ini. Oke, mari saja kita mulai. Yang pertama kita pilih Type Tool ya, atau untuk shortcutnya tekan T. Oke, kemudian kita klik. Kemudian silahkan kita ketik kata-kata yang kita inginkan, misalnya seperti ini. Setelah penggunaan text tool, kembali ke selection tool ya. Oke, kita resize seperti ini. Jangan lupa tekan shift. Kemudian bisa kita rubah untuk ukuran fontnya dan lain-lain. Jadi teks ini untuk lebih ke title ya. Bagaimana kalau misalnya kita ingin membuat teks dengan paragraf? Sangat simpel juga untuk membuat hal seperti itu. Kita pilih text tool, type tool, kemudian
klik kiri, tahan, kemudian kita tarik ke bawah, tahu segini, boleh. Maka dia akan jadi paragraf seperti ini. Kita rubah menjadi reguler, akan seperti ini ya. Kemudian bagaimana untuk melihat teks ini terpotong atau tidak? Tinggal kita rubah saja untuk ukurannya. Caranya di text tool ini, di type ini, kemudian kita pilih selection tool, lalu pada poin-poin kanan kiri atas bawahnya kita gerakkan seperti ini atau seperti ini atau seperti ini. Tinggal buat sesuai dengan kebutuhan. Kalau dia terpotong, dia akan muncul tanda seperti ini. Tanda seperti ini artinya bahwa teks kita ini terpotong. Nah, kalau sudah tidak ada tandanya berarti tidak terpotong. Selanjutnya di sini ada paragraf di samping ini. Ini rata kiri, kemudian rata tengah, rata kanan, kemudian justify. Biasanya untuk tulisan yang tidak mencukupi spasinya akan menjadi seperti ini ya, pasi, li, kemudian ada stripnya, kemudian si. Untuk menghilangkan ini, itu tetap ada di paragraf, kemudian klik hyphenate-nya ya. Hyphenate-nya kita klik, maka dia akan menghilangkan semua teks yang ada stripnya. Oke, jadinya seperti ini. Oke. Sangat simpel untuk penggunaan type tools di Adobe Illustrator. Bagaimana memodifikasi untuk teks ini? Itu pun sangat gampang. Oke, kita coba saja. Kita seleksi teks ini, kemudian kita klik kanan dan pilih Create Outline. Kita klik. Oke, dia akan menjadi outline. Nah, jadi untuk memastikannya, tinggal kita klik kanan, kemudian ungroup. Oke, nah dia akan menjadi satu per satu. Dia tidak bisa dirubah lagi ya kalau sudah menjadi create outline. Bagaimana untuk merubahnya atau memodifikasinya? Sangat gampang juga. Kita pergi ke rectangle tools, kemudian bikin kotak misalnya. Kemudian pilih direct selection tool. Kita klik poin ini, kemudian tekan delete untuk menghapus poin yang ini. Jadi poin ini akan kita hilangkan. Klik poinnya dan tekan delete. Akan menjadi seperti ini. Kita resize. Nah, untuk mengcopy seperti ini sangat simpel, tekan Alt, tahan, kemudian klik kiri, lalu tarik. Oke. Sesuaikan saja. Oke, jaraknya pun kita sesuaikan. Bagaimana cara menggabungkan objek ini, dan ini? Kita tadi sudah mempelajari Pathfinder. Gampang saja, kita seleksi 3 objek ini, 1, 2, 3. Kemudian kita ke Pathfinder dan pilih Unite.
Oke, dia akan menjadi satu ya. Begitu pula yang ini sama saja. Kita seleksi, kemudian klik Unite. Seperti itu. Lalu bisa kita rubah juga, misalnya seperti ini dengan Direct Selection Tool. Select, tentukan poin yang akan kita edit, misalnya seperti ini. Poin titik yang ada pada L ini akan kita rubah menjadi seperti ini. Oke, sudah jadi. Sangat simpel untuk permainan type tools di sini. Jadi kawan-kawan semua bisa mengembangkan ingin seperti apa desainnya, kemudian teksnya seperti apa pengaturannya. Untuk user interface-nya juga tidak terlalu jauh berbeda dengan Adobe Photoshop. Jadi selamat mencoba, kemudian selamat berkarya. Semangat semua untuk teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.